Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Di pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita, datang dengan kesungguhan hati kita untuk mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Bersama-sama kita akan katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, Tuhan yang penuh kuasa. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau
ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allah, kami sembah. Ikan namamu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan benar. Katakan ku sembah Kau, ya Allah. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Sungguh segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, kehormatan hanya bagi Engkau ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang penuh kuasa, yang sudah mengasihi kami, yang mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sungguh pada pagi hari kami datang, kami menaikkan syukur kami karena kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau senantiasa menopang kami dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni kami, menyucikan, melayakkan kami, membenarkan dan memerdekakan kami, bahkan menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau beribadah kepada Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu. Bila Engkau melawat, menjamah, memberkati kami semuanya, bila Engkau hadir tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, menerima segala pujian, hormat, kemuliaan dan penyembahan kami. Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan yang boleh menjadi tuntunan bagi kami, pengajaran dan berkat, kekuatan bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati. Kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami boleh kekuatan berkat yang luar biasa daripada Tuhan yang sudah memberkati kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sungguh kita patut mengucap syukur di dalam kehidupan kita.
kita sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, karena Dia sudah mati, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia layak disembah. Kita akan menaikkan pujian, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Darah Yesus sucikan kita semua. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan dengan segenap hati kita. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku. Dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Sungguh Tuhan mengasihi kita karena Dia sudah menyelamatkan kita. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan terlebih dahulu disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah.
Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar. Kita sudah dipelihara dengan baik dan sempurna, dan pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan yang baru untuk kita dapat beraktivitas dalam hidup ini. Sebelum kita beraktivitas, kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan pagi ini adalah acara tukar mimbar, ya, di mana kita akan dilayani oleh Pendeta Eko Kurniadi MTH di gereja yang diwakili oleh Pak Stefanus dengan Diakon Gatot. Pak Pendeta Stefanus di Kedungaran, Diakon Gatot di Logo Maranatha Wijen, ya. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, menghadap Tuhan, kehadirat Tuhan. Kita mau sembah, puji, muliakan Dia, dan kita akan diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan tertanam dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sidang, dan saat ini kita boleh bersama-sama bersuka cita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang memegang janji, yang mengasihi kita, dan kita pun patut berpegang akan janji Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian, ku berdiri atas janji Tuhanku. Atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Atas janji penebus, ku berdiri atas janji yang teguh. Walau topan bimbang ragu berderu, firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang kukuh. Ku dengar suara Roh-Nya yang merdu. Ku bersandar pada Juru Selamatku, yakin akan janji penebus.
memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang layak disembah, Allah yang dahsyat, yang penuh kuasa. Kita akan menaikkan pujian dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Bersama-sama kita berdiri, kita bersuka cita menaikkan pujian ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus Tuhan yang dahsyat, yang penuh kuasa. Dia juga hebat sebab dia Allah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Kembali kita bersuka cita menaikkan pujian, menyatakan Tuhan kita berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sungguh dia ternama Tuhan Allah kita.
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Nanti singer akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya yang akan memberikan kita tuntunan pengajaran. Nasihat mari kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita dengan pujian yang menyatakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dan bila hati kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di
kita berdiri menaikkan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulih, mengalirlah. Waktu selanjutnya serahkan pada hamba. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Kami bersyukur bisa bersama di bait-Mu yang kudus untuk memuji, menyembah Tuhan, membawa korban syukur dan puji-pujian kami. Dan saatnya kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus, kami mohon urapan Roh Kudus atas kami semua, baik hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan maupun setiap kami yang mendengar, agar kami menjadi pendengar-pendengar yang baik, yang mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah setiap rancangan dan kehendak Tuhan terjadi di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami mohon urapan-Mu atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Baik, shalom, selamat pagi semua. Ada sukacita saudara-saudara? Puji Tuhan. Terima kasih pendeta sudah memberi kesempatan untuk melayani di acara tukar mimbar. Sebenarnya jadwalnya jam 9 ya pendeta. Jadi bisa agak molor dikit saya bangunnya. Tapi terus pendeta memberitahu diubah jam 6:30. Jadi biasa juga di gereja Candi juga 6:30. Jadi sudah biasa. Persis jadwalnya kayaknya jam 6:30, jam 9, lalu sorenya itu jam 6. Kalau di sini 5:30 ya. Dan 10:30 itu kebaktian bahasa Inggris di Candi. Nah, nanti saya bersyukur juga diubah jam 6:30 karena pas 10:30 saya khotbah di kebaktian yang berbahasa Inggris, jadi bisa ada waktu leren. Baik, saudara-saudara, saya senang untuk menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara. Silakan membuka dari teks yang sudah dibaca tadi di dalam Matius 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan sebagian dari isi khotbah sudah ada di buletin yang saudara sudah terima di tangan Anda. Saudara-saudara, saya ingin mereview tentang gereja ya saudara-saudara. Kita suatu saat dalam pelayanan saya ada seorang yang berkata kepada saya pernah melayani merintis sebuah gereja, dan gereja biasa kalau perintisan itu banyak butuh orang-orang yang melayani, karena biasanya yang melayani Pak Pendetane semua ya, itu Raden Ngabei. Jadi dari nyambut tamu itu kalau di gereja ya, kemudian pembawa acara, kadang main musik, lalu khotbah, lalu
pulang ya salaman lagi. Nah, tapi sebelumnya sudah ngepel, nyapu, begitu saudara. Kemudian setelah pulang ya beres-beres dan sebagainya. Itu Raden Ngabei. Nah, ada orang yang datang dan biasa gereja perintisan itu juga banyak butuhnya. Selain butuh orang yang melayani SDM-nya, tetapi juga banyak butuhnya. Gereja mungkin sedang sewa tempat, kontrak, butuh uang dan lain sebagainya. Kalau pendeta khotbah tentang uang itu dipikir pendeta mata duiten ya, tapi kalau kurang uang dianggap gereja tidak diberkati. Nah, itu repot ya saudara. Pendeta khotbah tentang berkat, tetapi dia tidak mengalami berkat-berkat itu. Naik gaji, misalnya naik 5.000, debatnya sampai malam ora dadi. Ya, begitu. Nah, suatu saat ada seorang jemaat itu yang baru itu datang dan minggu depannya tidak datang. Saya mengunjungi dia dan dia berkata, "Iya Pak Pendeta, lah gimana? Lah jemaatnya sendiri tidak setia. Lah aku kalau ke gereja situ apa ya dicontoni kehidupan yang tidak setia." Wah, itu menemplak saya saudara-saudara. Kemudian yang lain, misalnya ada orang yang berpikir, ya gereja banyak butuhnya. Loh, waktu diumumkan saudara-saudara kita akan ngontrak rumah ini, ruko ini, lalu kita butuh uang, kita sudah punya talangan, jadi tanda kutipnya pinjaman. Lalu dia berkata, "Pendeta, saya ini sebelum masuk gereja gak ada utang, tapi setelah masuk gereja kok langsung punya utang." Itu saudara-saudara. Belum hal yang lain, Pak Pendeta, tugas pemberitaan Injil itu kan tugasnya pendeta, tugasnya pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan, guru-guru sekolah minggu, fasilitator KPW, pemimpin-pemimpin gereja, itu tugasnya. Dan Anda dibayar untuk itu, saudara-saudara. Semua yang terjadi di dalam persekutuan kita dulu sebelum kenal apik-apik, setelah kerja bareng, nyambut gawe bersama, rapat, baru kelihatan aslinya ya, karakternya, wataknya, sifat-sifatnya. Orang kelihatannya baik, waktu kerja bersama di gereja menunjukkan semua yang sifat-sifat dunia ada di dalam gereja. Dan pola pikir yang ada di dalam gereja juga menjadi simbol di mana semua nilai-nilai yang ada di dalam dunia, filsafat, cara-cara pandang, setiap hal yang dilakukan di dalam dunia pindah ada di dalam gereja. Pendeta-pendeta, pelayan-pelayan juga mulai berpikir hitung-hitungan, saudara-saudara. Hitung-hitungan. Berapa banyak yang saya terima? Berapa yang saya dapatkan? Berapa yang saya beri dan berapa juga yang saya bisa terima? Saudara-saudara, orang mulai perhitungan. Saudara-saudara, inilah yang harus dikoreksi oleh gereja. Tugas-tugas penginjilan, pelayanan, fungsi-fungsi gereja. Saudara, kalau kita membaca di dalam teks ini, mari kita akan melihat beberapa hal yang Tuhan ingin mengerjakan, maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat di bagian yang pertama, saudara-saudara, dalam latar belakangnya adalah bahwa Tuhan ingin memulihkan bait Allah. Saudara, dalam konteksnya itu adalah Yesus masuk ke Yerusalem, dia masuk ke bait Allah. Dan waktu dia melewati pelataran, di sana sudah ada orang-orang yang berdagang. Berdagang barang-barang yang menjadi korban. Burung, binatang ternak, ada kambing, domba, dan sapi. Dan semua ada di sana. Dan mereka memperjualbelikannya sebagai bentuk di mana bagian di dalam ibadah untuk pengorbanan. Dan mereka memperjualbelikan, ada yang jual, ada yang beli, ada yang untung, ada maklarnya, ada brokernya, ada penyuplainya dan lain sebagainya. Dan Yesus sangat marah karena di halaman bait Allah, pelataran bait Allah
itu dipakai menjadi tempat dagang. Saudara-saudara, orang-orang yang secara moralis, orang-orang etika menuduh bahwa Yesus ini seorang yang pemarah. Karena dia menjungkir balikkan meja-meja penukaran uang, dan dia mencambuk setiap orang-orang yang berdagang dan diusir dari halaman bait Allah. Saudara-saudara, pelataran bait Allah, halaman bait Allah sebenarnya adalah tempat di mana bangsa-bangsa lain non-Israel datang beribadah di sana. Pelataran bait Allah adalah tempat di mana bangsa-bangsa datang, bangsa-bangsa lain datang untuk menyembah Allah Israel. Mereka diberi tempat khusus, yaitu pelataran bait Allah, halaman bait Allah. Dan Alkitab memberitahukan dengan persis di dalam ayat yang ke-12, saudara-saudara, bahwa orang-orang yang berdagang, berjual beli ini melakukannya di halaman bait Allah. Beberapa terjemahan memang disebutkan ini, mereka disebutkan masuk ke dalam bait Allah, tetapi sebenarnya halaman atau pelataran bait Allah. Ya, beberapa, kalau saudara membaca ayat-ayat sinoptiknya dalam Markus, dalam Lukas menyebutkan bait Allah, atau bahasa Inggrisnya juga disebutkan darah enter to house of God. Jadi masuk ke dalam bait Allah. Tetapi tepat Matius menuliskan bahwa mereka berjualan di halaman bait Allah. Dan itulah yang membuat Yesus marah, saudara-saudara. Ini marah yang suci. Marah yang suci karena pelataran bait Allah adalah tempat bangsa-bangsa non-Israel datang untuk menyembah Tuhan. Dan puncak pemuliaannya adalah waktu murid-murid Yesus mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Bangsa-bangsa lain datang ke bait Allah dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita melihat yang pertama, saudara-saudara. Allah ingin memulihkan bait Allah. Allah ingin memulihkan gereja. Gereja dalam arti komunitas itu adalah tempat di mana persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia ingin memulihkan gereja. Dia membersihkan pelataran bait Allah. Karena itu adalah tempat bangsa-bangsa untuk datang menyembah kepada Tuhan. Gereja menjadi tempat titik bertemu antara Tuhan dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Gereja menjadi tempat bertemu di mana Allah bertemu dengan orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Gereja harusnya menjadi tempat di mana orang-orang yang bersekutu membawa diri mereka, orang yang percaya pada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara-saudara, ada 5 fungsi gereja. Yang pertama, seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu artinya worship, menyembah. Menyembah artinya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Itu fungsi yang pertama. Gereja harus dipulihkan dalam fungsi ini, menyembah, tempat untuk menyembah. Manajemen gereja itu difasilitasi, diadakan untuk support system bagi terjadinya penyembahan. Yang kedua, fungsi gereja, kasihilah sesamamu manusia. Itu dalam Matius 22. Ini lanjutannya sudah, kalau Anda baca dalam ayat 40, 41, 42. Kasihilah sesama manusia. Ini adalah bentuk fungsi pelayanan. Tuhan juga ingin memulihkan bait Allah, gereja dalam fungsi melayani. Melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan inovasi, melayani dengan kreatif. Dia ingin tempat pelayanan kita menjadi titik temu orang-orang yang belum percaya bertemu juga dengan Tuhan. Jadi pelayanannya bukan hanya di gereja saja, tapi juga keluar, saudara-saudara. Biasa nenek gereja pelayanannya bentik, kan begitu saudara. Rapat, beda pendapat, konflik. Orang merasa senang atau tidak senang. Ya, ini harus dipulihkan, saudara-saudara. Yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah, kalau Anda membaca di dalam Amanat Agung, pergilah.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kita harus dipulihkan dalam penginjilan, saudara-saudara. Misi, penjangkauan, penginjilan dipulihkan. Karena gereja menjadi titik temu bertemunya Tuhan dengan bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, kalau dilanjutkan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Itu adalah persekutuan. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab yang sudah dicetak ini, ada kamus di belakang. Ya, kamus di belakang. Pembaptisan itu berarti orang yang percaya pada Tuhan bertobat, tetapi kemudian yang kedua bergabung menjadi anggota persekutuan di gereja itu. Yesus dibaptiskan, betul ya? Yesus dibaptiskan, dia tidak perlu dibaptiskan untuk bertobat. Yesus tidak perlu bertobat, tetapi dia dibaptiskan karena dia masuk menjadi anggota persekutuan orang Yahudi. Baru kemudian sudah bisa melihat Yesus membaca kitab suci di bait Allah. Ya, sudah dia memulai pelayanannya setelah dia dibaptiskan. Usia 30 tahun dia mulai melayani, selama 3,5 tahun dia melayani. Saudara-saudara, kita melihat bagian itu sangat penting ya, dipulihkan. Persekutuannya dipulihkan. Konflik, iri hati, dendam, kepahitan itu muncul karena kita sudah kehilangan kekuatan di dalam persekutuan. Kasihnya hilang, saudara-saudara. Ya, dipulihkan persekutuannya. Yang kelima, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tuhan juga ingin memulihkan pola pemuritan, pengajaran, khotbah-khotbah yang mengajar, firman yang diajarkan, orang-orang yang mau dimuridkan, orang-orang yang juga mau menjadi guru untuk memuridkan. Setiap orang ikut ambil bagian. Jadi di gereja Tuhan ingin memulihkan itu. Nah, tapi kita menyadari saudara-saudara, gereja adalah terdiri dari pribadi lepas pribadi. Yang membawa karakter, membawa budayanya, membawa nilai-nilai hidupnya. Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan seperti juga di dalam buletin menyebutkan bahwa siapakah bait Allah itu. Dalam Korintus menyebutkan bahwa bait Allah itu adalah tubuhmu. Karena tubuhmu tempat Roh Kudus tinggal. Kalau kita membiarkan Tuhan tinggal di dalam hidup kita dan bekerja di dalam kehidupan kita, harusnya kita juga mengalami pemulihan demi pemulihan. Saudara-saudara, pernah kecewa di dalam pelayanan. Waktu saya memulai pelayanan, saya banyak berbuat baik. Saya rasa kalau dalam perintisan itu pengennya apik ya, sudah melayani, memberi bantuan sosial, menolong. Sampai ada seorang yang saya bilang, "Mas, kamu itu datang ke gereja sebulan sekali aja bersama dengan keluarga itu udah, kita semua udah seneng." Kita nganggep komen itu, pernyataan itu biasa. Wah, itu baik ya. Ya, kamu sudah dibantu, kamu sudah ditolong, kamu sudah mendapatkan banyak berkat melalui gereja. Jadi balasanmu apa? Sekali aja datang ke gereja tiap bulan itu sudah senang. Nah, sekali waktu saya ikut dalam sebuah KKR, hamba-hamba Tuhan, dan kami diminta untuk partnering, ya berpartner untuk berdoa. Dan pengkhotbahnya berkata, pendeta-pendeta silahkan Anda mengaku dosa seorang terhadap yang lain. Kita semua bingung ya, bingungnya gini, iya ya pendeta itu kan tidak mencuri, korupsi piye, lah duitnya kan dicekal bendahara, gitu kan. Iya gimana lagi ya, apa ya, kita mikirin apa, pikiran gitu semua. Ya rasanya minggu ini aku juga gak pernah jotos jemaat. Aku juga tidak pernah membunyi-bunyikan istri saya, ngunek-ngunek ke, bahasa Indonesia membunyi-bunyikan kan. Ngunek-ngunek ke istri saya, memaki orang lain, aku juga enggak pernah rasanya aku mikir. Suatu saat saya diingatkan Tuhan, iya, kamu kemarin minta jemaatmu datang ke gereja karena
Dia sudah menerima banyak bantuan sosial dari gereja. Dan Roh Kudus bilang, itu dosamu. Wah, aku kaget saudara-saudara. Saya mikir, iya. Oh, berarti aku itu tidak tulus. Saya melayani ada pamrih. Saya melayani tidak tulus dan program-program yang dilakukan oleh gereja itu tidak dengan ketulusan. Ya memang benar supaya orang bisa datang setia ke gereja. Kita mensupport, tapi kita itu tidak melakukannya dengan tulus. Dan saya segera mengaku, saya nangis saudara, saya bilang ke pendeta Puji, itu pendeta di Madiun, teman sepelayanan, saya bilang, yo Pak Pendeta kemarin koyoke aku ngomong begini. Dan itu menemplak saya, oh itu seperti orang-orang yang ditegur oleh Yesus, kamu memang puasa, kamu memang beribadah, kamu doa di pojok-pojok, di persimpangan jalan, di depan pasar, kalau kamu puasa rasanya kamu mukanya muram, lemes, supaya orang tahu kamu berpuasa, kamu sedang berdoa. Yo kui, pujian itu yang jadi upahmu. Saudara-saudara, Tuhan memulihkan pelayanan-pelayanan, filosofi pelayanan dalam kehidupan saya. Sifat-sifat, karakter sedikit-sedikit dipretelin oleh Tuhan, ditelanjangin oleh Tuhan. Dia tunjuk setiap hal supaya saya diperbaharui oleh Tuhan. Saudara, itu sebabnya saya rela memberi hidup saya dengan tulus kepada Tuhan supaya dipakai untuk pelayanan. Di Candi saudara-saudara dalam beberapa bulan ini, tadi sedikit sharing sama pendeta, sama diakon Ari juga. Dan saya ini terusan ya Pak, saya bilang saudara-saudara, kenapa orang-orang Kristen tidak bisa loyal kepada gereja? Kenapa anggota gereja tidak bisa loyal kepada Tuhan? Kenapa pekerja-pekerja tidak bisa loyal untuk melayani Tuhan? Saudara-saudara, kalau seandainya salari Anda, ya coba saudara-saudara yang bekerja, pegawai, pengusaha dan lain sebagainya, kalau salarimu itu disalurkan lewat gereja, mesti Anda loyal kepada gereja. Tuhan menempatkan kita saudara-saudara, Dia mensupport pelayanan, Dia ingin supaya pelayanan, fungsi-fungsi gereja itu jalan, karena Dia ingin memulihkan, dimulai dari kita. Kenapa kita tidak bisa loyal? Karena kita merasa kita mengabdi kepada orang. Ada seorang jemaat kemudian berkata, yo pendeta terima kasih, aku diingatkan, yo ini karena Tuhan. Setiap gaji, salari, profit yang saya terima ini berkatnya Tuhan. Dan Tuhan ingin saya dipakai untuk melayani. Saudara, bukankah itu yang menjadi contoh dari banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dipakai untuk melayani Tuhan? Itu yang pertama saudara-saudara, Tuhan ingin memulihkan bait Allah. Yang kedua saudara-saudara, di dalam ayat yang selanjutnya, Tuhan ingin memulihkan bait doa dan pujian. Saudara bisa lihat bagian ini dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Saudara, yang kedua, Allah ingin bait doa dan kuasa dipulihkan. Saudara-saudara, memang gereja kita berbeda dengan gereja yang lain tentang misalnya ada gereja mengadakan KKR kesembuhan. Ya. Kita juga jarang mendengar tentang praktek-praktek pelayanan kesembuhan. Tapi Tuhan ingin memulihkan dua hal ini saudara-saudara. Dia ingin memulihkan bait doa dan kuasa.
Suatu saat ada seorang dari Solo, istri pendeta, bel saya sedang di Jakarta dan dia bel, dia berkata, Pak Eko, Bapak sampai di mana? Loh, aku di Jakarta, Bu. Loh, ini pendeta Eko siapa ini? Lalu dibuka, oh keliru, pendeta minta maaf. Salah sambung, tak pikir pendeta Eko ini. Oh, tapi saya bilang, sebentar, jangan ditutup. Cerita, ada apa? Lalu dia cerita, ini Pak, ada seorang anak sedang begini dan lain sebagainya. Saya ingin, ini orang sedang kerasukan setan, dia bilang. Oh, saya bilang, tidak kebetulan. Tidak kebetulan. Yuk berdoa, minta hikmat Tuhan. Biar ditolong oleh Tuhan. Jadi kemudian istri pendeta itu berdoa dengan saya, dengan telepon, dan anaknya ada di situ, saudara-saudara. Dan setelah selesai, sudah lalu beberapa hari kemudian saya update, piye anaknya, wah puji Tuhan pendeta, itu ternyata bukan kerasukan setan. Nah, kadang kita itu sering mengkambing hitamkan orang-orang itu kerasukan setan. Ternyata tidak, saudara-saudara. Wah, ternyata setelah dibongkar banyak luka batin, banyak terjadi hal-hal yang negatif terhadap dirinya dan itu menyebabkan persoalan-persoalan itu dan Tuhan memberi hikmat. Kemudian tidak ngamuk, wah itu luar biasa. Sekali waktu saudara-saudara saya sama istri juga diundang oleh seseorang datang malam-malam ke rumah. Dia bilang dia seorang dari gereja lain dan datang. Saya bilang kenapa enggak ke gereja tempatmu pendeta? Enggak, aku pengen pendeta Eko. Oke, apa yang terjadi ini Pak? Anakku tadi ikut KKR di sebuah gereja pulang katanya dia diurapi oleh Tuhan. Wah gitu, jadi digotong-gotong, ditunggu sampai semua selesai, tetap begitu saudara-saudara. Lalu ngamuk-ngamuk katanya diurapi Tuhan sampai tidak bisa ditangani, lalu dibawa ke rumah, ditinggal di rumah. Jadi orang rumahnya kan bingung saudara. Kemudian si bapak ini datang ke rumah, jadi saya datang sama istri saya, baru nyetandar ke motor di halaman, itu anak itu dari kamarnya sudah teriak, Pak Eko, Ibu Hendy pulang. Wah aku tahu ini setan ini. Kamu yang mau tak suruh pulang, pergi kok kamu nyuruh saya pergi ya. Jadi udah diusir duluan dari dalam. Pak Eko, Ibu Hendy pulang. Barunya standar ke motor di halaman. Saya tahu ini kuasa kegelapan. Saudara-saudara, waktu kita banyak berdoa, Tuhan ingin memulihkan bait doa kita dan kuasanya. Diberi kuasa, diberi hikmat. Berapa banyak yang ikut persekutuan doa di gereja ini? Apakah 40 orang, saudara-saudara setiap Rabu? Berapa banyak yang ada setia untuk berdoa secara kolektif, secara bersama, secara korporat? Saudara pulihkan itu. Secara pribadi apakah kita berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi? Saat teduh kita, berdoa kita, setiap harinya baca firman. Saudara, seorang namanya Hotman Sitompul itu setiap hari dia menuliskan ayat di dalam sebuah kartu dan dia kemudian simpan di dalam sakunya dan sepanjang hari dia diingatkan itu. Dia setiap hari menuliskan itu, dia bawa, dia kantongin. Itu cara dia, mungkin sekarang ada handphone, mungkin kita punya banyak cara, mungkin Alkitab juga ada. Tapi dia menuliskannya supaya ingat, karena perlu ada doa dan kuasa juga dipulihkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara-saudara bagian yang akhir, kalau Anda baca ayat yang ke-16, atau mulai ayat yang ke-15 dan 16 ya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Saudara, yang ketiga ini adalah
gereja kita juga pribadi atau secara kolektif, secara gereja dipulihkan bait pujian kita, nyanyian kita. Saudara, kalau di sini ada anak-anak kecil ya, kalau Anda baca dalam ayat-ayat sebelumnya, misalnya ayat yang keempat ya, disebutkan 4 dan 5, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang mudah. Kemudian ayat yang ke-9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, disebutkan bahwa anak-anak bersorak, menyanyi, memuji Tuhan. Mereka ini saudara-saudara dicontoni orang-orang dewasa. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang itu meletakkan jubah, melemparkan permadani, membawa daun palem untuk tempat Yesus melewati masuk ke Yerusalem. Dan orang-orang ini berteriak, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Dan anak-anak diberi teladan, diberi contoh untuk memuji Tuhan. Maka Yesus berkata, tidakkah kamu dengar bahwa anak-anak itu juga bersorak-sorak, Hosana bagi anak Daud. Bukankah engkau sudah membaca dari mulut bayi-bayi, anak-anak berteriak memuji Hosana, Hosana bagi anak Daud. Saudara-saudara, ini adalah teladan ya. Bait pujiannya dipulihkan, tidak berhenti kepada orang-orang dewasa, tapi juga dipulihkan di dalam kehidupan keluarga, anak, gereja, dan setiap orang yang percaya pada Tuhan. Sebagai penutup, saudara-saudara, beberapa bulan, mungkin 2-3 bulan yang lalu, di gereja Candi saya berkata, yo, pas jam doa dino Rebu, hari Rebu, di mana anak-anak kita? Suatu saat saya keluar dari rumah dan kendaraan saya terpepet sama seorang anak yang berjalan di depan. Jadi dia dan saya berhenti saling tunggu. Lalu istri saya berkata, mau kemana Dek? Kami tahu dia bawa kitab suci, bawa rukuh. Dan kami tahu kemana dia pergi. Tapi kami bertanya, istri saya bertanya, mau kemana Dek? Mau sembahyang. Itu Rebo, mau surup, mau hampir jam 6, dia jalan sendirian di tempat yang sepi di depan pastori kami, karena pastori tidak ada rumah lain yang madep sama, jadi hanya satu lorong itu, dan biasanya lorong tempat kami itu sekarang dipasang CCTV karena banyak kejadian transaksi narkoba, saudara-saudara, jadi cukup ini juga sehingga kami juga pasang CCTV. Dan anak itu waktu kita udah persilahkan, kami di belakang. Saya berkata pada istri saya, lah yo, anak-anak kita umur masih 6 tahun, surup-surup, hari Rabu, di mana mereka? Dan waktu hari Rabu saya sampaikan itu, saudara-saudara, kami mengalami kesadaran baru. Jadi di setiap bulan di Candi, semua anak-anak itu ikut jam doa, jam 6. Kami jam doanya jam 6, jam doa jam 6. Di setting setengah jam, ora popo. Tapi anak-anak itu harus dicontoni cara mereka beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, belajar bergantung kepada Tuhan, belajar mengasihi Tuhan. Anak tonggoku 6 tahun, surup-surup, mau maghrib, hari gelap, pergi sendirian, pergi ke tempat ibadahnya. Kalau anak-anak kita pulang, adus, belajar. Begitu hari Rabu. Ya, saudara-saudara. Dicari untuk pulang, untuk di rumah. Tapi hari Rabu, saya berkata, yuk kita ngalami yang baru, saudara-saudara.
Jadi mungkin kalau Anda baca buletin setiap kali ada konser doa anak, wah yang datang semua dengan jam doa 170 orang misalnya, setiap bulan sekali. Kenapa saudara-saudara? Karena saya belajar terinspirasi dari ayat ini. Anak-anak bersorak, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Dan mereka dicontoni orang tua mereka. Dan itu terjadi. Bahkan Yesus berkata, itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Saudara, berapa banyak yang kita juga punya kerinduan untuk dipulihkan hidup kita sendiri, supaya bisa melayani dengan baik, dengan tulus, ikhlas, diberikan di dalam kesehatian, kerjasama bareng di gereja, menjalankan fungsi-fungsi gereja, yo bersaksi, yo melayani, yo mengasihi, setiap orang bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran, saudara-saudara, supaya setiap kita ngerti, oh apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Dan saya pengen juga anakku juga percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, itu kerinduan saya, kerinduan kita, dan itu yang ingin atau dimaui oleh Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir dalam Mazmur 40 ayat yang keempat saya sudah kutip di dalam slide. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin memberikan nyanyian baru di dalam mulutku, di dalam setiap kita, hati kita, mulut kita. Dan kita bisa bersama secara korporat memuji Tuhan di dalam jemaat. Banyak orang akan melihat. Banyak orang akan melihat. Dan mereka akan merespon, respect, hormat, takut kepada Tuhan. Dan mereka akan percaya. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, sementara pujian respon dinyanyikan, apakah ada di antara saudara ada yang mau mengambil komitmen saudara-saudara? Silakan angkat tangan saja di tempat. Apakah Anda rindu Tuhan memulihkan hidup Anda secara pribadi? Sifat, karakter, filsafat hidup. Cara-cara Anda bekerja, cara-cara Anda melayani, cara Anda menyembah. Mungkin ada saudara-saudara, silakan angkat tangan saja di tempat dan saya akan berdoa untuk Anda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Apakah Anda rindu supaya Anda juga memulai kehidupan doa yang baru? Tuhan ingin memulihkan gereja ini, saudara-saudara. Tuhan ingin memulihkan gereja tempat saya juga melayani. Di mana tempat Tuhan menempatkan Anda, Dia ingin kuasanya bekerja. Apakah ada yang rindu mau punya komitmen, oh ya pendeta, Tuhan aku ingin setia berdoa. Memulai saat teduh Anda, hari-hari Anda dimulai dengan doa. Apakah ada? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Apa saudara mungkin hari Rabu lusa, saudara komit, oh ya aku mau datang hari Rabu. Kalau enggak bisa setiap Rabu, 2 Rabu sekali, 3 Rabu sekali, atau 1 Rabu sekali. Saudara-saudara, kalau yang belum pernah datang, datanglah. Karena itu Tuhan ingin memulihkan, baik doa dan kuasa. Apakah ada saudara-saudara? Oh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah apakah juga yang bagian akhir, cara-cara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, anak-anak kita diajar untuk juga memuji Tuhan. Kita juga bisa mewariskan iman. Dan supaya banyak orang yang memuji Tuhan dan respect kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Dan mereka menjadi takut akan Tuhan. Dan pada gilirannya orang percaya kepada Tuhan. Apakah rindu saudara-saudara juga sekali waktu membawa anak-anak di dalam jam doa? Mungkin ada saudara, ada? Apakah ada? Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Apakah ada lagi? Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan pujian respon yang sudah disiapkan.
hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu berotoritas dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi bait-Mu yang disucikan, yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami juga menjadi bait-Mu secara gereja, menjadi bait yang dipulihkan, disucikan. Dan itu menjadi kesaksian. Dan Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Seluruh jemaat atas nama Gereja Baptis Indonesia mengucapkan terima kasih pada Pendeta Ekos yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang sudah memberkati kita semuanya. Kita percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini yang menjadi pengajaran dan tuntunan dalam hidup kita. Saat ini kita akan bersama-sama berikan yang terbaik. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita akan memberikan yang terbaik dengan kita mempersiapkan dengan pujian Hidupku Sekarang. Sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu.
sekarang mempersembahkan untuk Tuhan. Hidupku sekarang. Persilakan WPI dapat melayani dalam persembahan ini. Di hadapanmu, Yesus Tuhan, terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanmu, segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Baik, mari kita serahkan persembahan ini, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang mulia, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar dan memberkati kami semua. Dan saat ini kami belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan persembahan ini supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang dengan tulus hati sukacita memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biar damai sejahtera sukacita terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Diakon Ari. Shalom Bapak Saudara, di nama Tuhan kita bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Hari ini ibadah pertama kita bisa dilayani oleh Bapak Pendeta Eko Kurniadi ya, MTH dari GPI Candi, dan Pak Pendeta Muda Stefanus di Kedu Ungaran, kemudian Diakon Gatot di Gereja Baptis Indonesia Maranatha. Sekali lagi atas nama jemaat GPI Tulogomulyo mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Eko Kurniadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan bersama keluarga. Berikutnya Bapak Max Jeremias Molina minggu lalu dirawat di Rumah Sakit Cilacap karena sakit pada saat menjalankan tugas. Mari kita dukung dalam doa untuk kesempurnaan kesembuhannya, dan mari setiap KPW bisa menyatakan kasih melalui iuran sosialnya. Yang berikutnya mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI ya, Bapak-bapak ya. Hari Selasa tanggal 18 Februari ya, Selasa besok ya, pukul 19 di rumah Bapak Diakon Denny Krishna Pamungkas ya, di
di Perumahan Geraha Mukti Utama, Jalan Wonomulyo Mukti Barat Raya, RT 1 RW 11 Tlogomulyo. Bisa berkumpul di gereja pukul 18.30 ya, nanti bisa bersama-sama hadir di sana. Kemudian yang keempat, ini adalah minggu ketiga, jadi hari Kamis dan Jumat adalah saatnya kita setiap organisasi mengadakan kunjungan serentak. Kunjungan akan dikoordinir oleh ketua kunjungan dan ketua organisasi masing-masing. Berikutnya, yang kelima, mengundang semua kaum wanita dalam persekutuan WBI pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari, pukul 16.30 bertempat di rumah Ibu Francisca Rate Iswandari, Perum Dolok Pasadena nomor 2, Jalan Abdul Manan, Tlogosari Wetan. Ya. Ibu-ibu bisa berkumpul di gereja pukul 16 hari Sabtu ya. Kemudian yang berikutnya, fellowship pelayan akan diadakan pada hari Minggu depan ya, tanggal 23 Februari pukul 11 ya. Mari semua pelayan Tuhan bisa hadir untuk mengevaluasi dan juga mempersiapkan pelayanan kita ya. Sekali lagi, fellowship pelayan minggu depan tanggal 23 Februari jam 11. Pengumuman berikutnya, kegiatan piknik WBI Berglori ya. Temanya WBI Berglori ini ya. Jadi akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 1 Mei ya Bapak, ibu-ibu ya. Nanti bapak-bapaknya ikut nanti ya. 1 Mei tahun 2025 dengan lokasi di Cepogo Cispak dan Waduk Cengklik Pak ya. Tempatnya menarik ini ya, saya sudah survei itu ya. Dengan kontribusi sebesar 150.000 per orang ya. Pendaftaran akan ditutup 30 Maret 2025. Tetapi jika jumlah peserta sudah melebihi kuota, maka akan ditutup ya. Pembayaran dilakukan secara bertahap lewat gerakan menabung yang dikumpulkan lewat bendahara WBI yang akan berada di meja depan setelah ibadah. Monggo ibu-ibu yang belum bisa berkoordinasi untuk mendaftarkan diri dalam WBI Berglori. Pengumuman berikutnya, mulai hari ini ya, gereja membuka klinik kesehatan untuk jemaat ya. Bapak Ibu, mulai hari ini gereja membuka klinik kesehatan untuk jemaat yang akan dilayani oleh Dr. Retno Ayu Setiamningrum dan dibantu ibu-ibu yang bekerja sebagai paramedis di beberapa rumah sakit ya. Untuk sementara klinik hanya melayani pemeriksaan gula darah sewaktu, tekanan darah dan konsultasi kesehatan ya. Rencana klinik dibuka setiap 2 minggu sekali dari pukul 8 sampai dengan pukul 9. Jadi ruangannya di sebelah kiri saya ya, berarti kanan ini ya, keluar ke kiri ya, di sebelah ruang untuk persiapan pelayanan ya. Jadi ruangannya di situ. Mari setiap jemaat bisa manfaatkan pelayanan ini secara gratis ya. Dan karena ini ya, mohon pengertiannya sekolah minggu dewasa ya Bapak-Bapak. Karena klinik berada di ruang samping, maka kelas sekolah minggu PBI akan dipindah ke belakang ya. Kita berkorban untuk layanan yang baru ini ya. Sekolah minggu tetap bisa berjalan nanti di ruang belakang. Jangan takut, atapnya juga udah baru kok di belakang ya. Jadi bisa pindah ke belakang. Demikian pengumuman, kemudian mengingatkan kembali Bapak Ibu kegiatan jadwal pelayanan kita silahkan dilihat, dan saya ingin menegaskan bahwa kita punya kegiatan doa ya, khususnya doa pagi secara online hari Selasa pagi jam 4:30 sampai 5:30 ya. Di hari Selasa, monggo Bapak Ibu yang punya Android ya bisa bergabung ya, semua Android pasti bisa. Kemudian doa Rabu ya, hari Rabu ya, ibadah doa dan pujian jam 18.
Kemudian doa pagi secara offline hari Sabtu 4:30 sampai 5:30 di gereja. Kemudian segenap jemaat GPI Tulogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama anak Mikaela Lodova Yaspis, kemudian saudari Tabita Ika Kristiani, kemudian Bapak Fortunatus Herman Listiana, kepada Ibu Christine Delano, kemudian Bapak Yeskel Suranto, Bapak Slamet Supriyanto, kemudian Saudari Veronica Febriana Puspita, kemudian Saudari Yedija Elmaura Sharon, anak Felicia Mutiara Kasih, kemudian Ibu Febrilia Kristiasari, kemudian Ibu Francisca Ratih Iswandari, kemudian Bapak Yosia Bobi Indra Widiananta, berikutnya Saudari Elsade Mega Febriani, anak Nathanael Alois Magda Kristanto ya, Kristanto. Kemudian Ibu Miriam Ningkus Bandiah, dan juga yang terakhir Ibu Sri Lestari Joko Purnomo ya. Minggu yang banyak yang ulang tahun ya. Di minggu ini selamat ulang tahun, kiranya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu khususnya yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya untuk doa penutup dan doa berkat, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, di dalam Yesus Tuhan kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus mengajar kami, menyucikan kami, untuk memotivasi kami supaya kami terus menempel setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, diurapi Tuhan, diberi hikmat pada Tuhan yang maha tinggi, supaya hamba-Mu ini dapat melayani khususnya di Gereja Baptis Indonesia Candi dengan penuh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, diberkati Tuhan mereka semuanya dibawa bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, dengan hidup beriman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan, dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan, dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda, generasi penerus diberkati Tuhan, langkah hidup mereka, masa depan mereka, supaya dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi anak yang berhasil, memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu, dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini
hadir di hadirat-Mu, mereka memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk mereka semua saat mereka menghadapi problem permasalahan segalanya. Tuhan menguatkan mereka, memberkati mereka, mengangkat segala masalah mereka, dan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Pak Max, kami berdoa untuk Pak Widodo, kami berdoa untuk Pak Haryanto, juga kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, kami berdoa juga untuk Pak Yersel Sunardi, kami berdoa juga untuk Ibu Trimo. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan atas mereka semuanya. Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka, dan Tuhan menyembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu di dalam Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih karunia kemurahan-Mu kepada mereka semuanya, supaya mereka boleh sehat kembali dan bersama-sama kami di dalam melayani Engkau, di dalam memuji Engkau, menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menuntun membimbing langkah hidup kami. Engkau menuntun firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus memenuhi, menguasai pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami, memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketenteraman dalam menghadapi hidup ini. Dan hikmat-Mu terus menguasai pikiran kami, supaya kami dapat memandang masa depan dengan memutuskan segala sesuatu sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala senantiasa bersama kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, keberhasilan dalam hidup ini, akan pengenalan akan Engkau, setia kepadamu, sehingga hidupnya menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan kasih yang daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang